Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan budak. Salah satu keistimewaan Bilal pernah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sebagai muazin pertama dalam sejarah Islam. Ketika peristiwa Fathu Makkah, beberapa orang Quraisy mengejek Bilal yang sedang mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Berkenaan dengan peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hujurat ayat 13. Bilal bin Rabah berasal dari Habasyah atau yang kini kita kenal dengan nama Ethiopia. Bilal lahir dari pasangan suami istri bernama Rabah dan Hamamah. Ibunda Bilal seorang budak berkulit hitam, maka tak jarang para tetangganya menjuluki Bilal Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita berkulit hitam. Wahai Ibnu Sauda, kemarilah. Bilal kecil pindah dari Habasyah ke Mekah mengikuti ibunya yang bekerja sebagai budak di keluarga Bani Abu Dar. Kemudian Bilal dibesarkan oleh keluarga majikan ibunya tersebut. Berselang beberapa tahun, Bilal diperintahkan untuk melayani keluarga Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka Quraisy atau tokoh penting yang kekuasaannya diakui oleh penduduk Mekah. Ketika Bilal mulai mencari zat yang menciptakannya dan akhirnya menemukan kedamaian lewat Islam, ujian keimanan mulai menimpa Bilal. Setelah Umayyah tahu bahwa Bilal masuk Islam, Umayyah menyiksa Bilal setiap hari dengan kejam. Bilal dicambuk, diseret, ditindih dengan batu besar, kemudian dijemur di padang yang panas. Namun anehnya, semakin ia disiksa, Bilal semakin lantang menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan Bilal tidak lantas goyah. Ahad, Ahad, Ahad. Untungnya Abu Bakar segera mengetahui penyiksaan saudara seimannya tersebut. Lalu Abu Bakar memerdekakan Bilal sesuai harga yang ditawarkan oleh Umayyah. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 uqyah pun, aku tetap akan membelinya. Bilal ikut dalam rombongan kaum muslimin hijrah ke Madinah pada tahun ke-13 kenabian. Selama tinggal di Madinah, Bilal merasakan ketenangan dalam beribadah yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan di Mekah. Terlebih setelah pembangunan Masjid Nabawi selesai. Kekhusyuan dalam beribadah semakin terasa di hatinya dan para sahabat. Hari ini Rasulullah dan para sahabat sedang berdiskusi untuk memilih siapa yang pantas menjadi muazin. Wahai para sahabat, aku telah menemukan orang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapa laki-laki beruntung itu, wahai Rasul? Dia Bilal bin Rabah, yang dahulu pernah menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Wajah para sahabat gembira dengan penunjukan Bilal sebagai muazin. Tepat sekali pilihan Anda, wahai Rasul. Kami tidak akan pernah lupa ketika Bilal terus mengucapkan kata Ahad, Ahad, meskipun kondisinya sedang tersiksa. Lagi pula Bilal memiliki suara yang merdu dan lantang. Dia sangat cocok dan pantas untuk menjadi muazin. Rasulullah SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang mantan budak menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Julukan muazin ar-Rasul tersemat padanya sejak saat itu. Bahkan Bilal menjadi muazin kesayangan Rasulullah. Pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan, Rasulullah beserta para pengikutnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Peristiwa ini disebut Fathu Makkah. Setelah beberapa tahun tinggal di Madinah, sekarang saatnya bagi Rasulullah untuk kembali ke kampung halaman dengan semangat pembaharuan. Tujuan kedatangan Nabi Muhammad dan umat Islam ke Mekah bukanlah untuk berperang, melainkan meruntuhkan kekuasaan kaum kafir Quraisy yang memerangi Islam dan menghancurkan berhala-berhala yang bertentangan dengan akidah Islam. Rasulullah ingin menyelamatkan kota Mekah
dari kesesatan yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui peristiwa Fathu Mekah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengembalikan fungsi Ka'bah sebagaimana mestinya. Ketika telah masuk waktu sholat, Bilal ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Bilal dengan penuh kepercayaan diri naik ke atas Ka'bah. Sebagian dari penduduk Mekah yang tidak mengenal Bilal mulai berbisik-bisik sambil memandang ke arah Ka'bah. Mereka sedang membicarakan muazin kesayangan Rasulullah dengan nada tidak suka. Hei, lihatlah ke arah sana. Bukankah orang yang sedang mengumandangkan azan itu hanyalah budak berkulit hitam? Benar yang kau katakan, tapi jika memang dia seorang budak, menurutku kurang pantas baginya berseru di atas Ka'bah. Percakapan kedua orang Quraisy tersebut didengar oleh orang lain. Wahai saudaraku, apabila Allah tidak menginginkan budak berkulit hitam itu mengumandangkan azan, pasti sekarang dia telah digantikan oleh orang lain yang lebih pantas. Bukankah begitu? Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur perbuatan kaum Quraisy yang meremehkan Bilal bin Rabah melalui surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Keseluruhan surat Al-Hujurat berjumlah 18 ayat. Kata Al-Hujurat memiliki arti kamar-kamar yang diambil dari kata Al-Hujurat pada ayat keempat surat ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 dan termasuk surat di juz 26. Demikianlah kisah dibalik asal mula turunnya surat Al-Hujurat ayat 13. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, jangan mudah berbangga diri atas nasab atau keturunan, apalagi sampai mencela bangsa, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan kedudukan orang lain. Kedua, sebaiknya kita tidak membeda-bedakan pertemanan, karena tujuan Allah menciptakan perbedaan di antara manusia supaya saling mengenal. Dan ketiga, kedudukan kita di hadapan Allah adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaan, dan takwa hanya bisa didapatkan dengan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab.